Halo anak-anak Indonesia dimanapun kalian berada, salam jumpa kembali dengan saya Miss Yanti yang hari ini ingin bercerita untuk kalian semua. Bagaimana kabar kalian saat ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini adalah hari yang spesial karena tidak seperti biasanya Miss Yanti akan mendongeng buat kalian. Apa kalian tahu cerita apa yang akan saya bawakan kali ini? Ya, kalian pasti sudah tahu dari judul video ini ya. Jadi Miss Yanti mau bercerita tentang Joko Kendil. Joko Kendil ini adalah cerita rakyat dari Jawa Tengah yang beribu kota di Semarang. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah berkunjung ke kota Semarang ya. Kota ini memiliki salah satu tempat tujuan wisata yang bernama Simpang Lima. Kendil adalah tempat menanak nasi yang biasa digunakan masyarakat Jawa pada zaman dahulu. Dalam bahasa Indonesia, kendil disebut dengan istilah periuk nasi. Nah, apa hubungan periuk nasi dengan cerita Joko Kendil? Begini ceritanya. Pada suatu hari, ada seorang anak sedang mengetuk rumah seseorang. Lalu pemilik rumah itu membukakan pintunya dan berkata, "Kamu siapa, Nak?" ucap si mbok tua pemilik rumah itu. "Mbok, aku lapar sekali. Bolehkah aku meminta makan?" ucap anak tersebut. Si mbok tua yang merasa kasihan pun memberikan anak itu makanan, meskipun hanya memiliki sedikit makanan yang seadanya. Saat anak itu makan, si mbok tua bertanya kepada anak itu, "Nak, siapa namamu? Dari mana kamu berasal?" Lalu anak itu menjawab, "Aku tidak tahu namaku ini siapa, Mbok. Tetapi orang-orang memanggilku dengan sebutan Joko Kendil. Mungkin karena aku menyerupai kendil. Aku sudah lupa di mana kampung halamanku. Kedua orang tuaku juga sudah lama meninggal. Sejak itu aku berjalan ke sana kemari, hidup dengan meminta belas kasihan dari orang lain." Setelah makan, ia ingin berpamitan dan mengucapkan terima kasih kepada mbok tua atas kebaikannya. Mbok tua pun melarangnya dan menawarkan untuk tinggal bersamanya. Mbok tua itu senang karena ia tidak memiliki anak dan kesepian. Setelah beberapa hari, ternyata anak kecil yang bernama Joko Kendil itu sangat rajin membantu mbok tua. Setiap hari, Joko Kendil dan mbok tua bercocok tanam. Joko Kendil juga sering mencarikan kayu bakar untuk mbok tua. Tidak jarang, Joko Kendil menerima cemoohan dari anak-anak kampung lainnya karena bentuk tubuhnya. Namun, Joko Kendil tidak menghiraukannya dan tetap percaya diri. Suatu hari di kampung tempat tinggal Joko Kendil, datang sebuah keluarga baru. Keluarga sederhana yang mempunyai seorang anak lelaki kurus dan botak. Karena tak ada sehelai pun rambut tumbuh di kepalanya, ia dinamai Si Gundul. Seperti yang telah terjadi pada Joko Kendil, Si Gundul juga sering diejek. Si Gundul sering muram dan sedih karena ejekan teman-temannya. Joko Kendil terharu akan keadaan Si Gundul. Maka ia pun menghibur Si Gundul. "Jangan sedih, biarkan saja mereka menghina kita. Kita memang punya kekurangan. Tapi yang penting kita tak menyakiti orang lain," kata Joko Kendil kepada Si Gundul. Sejak itu, Joko Kendil yang pandai membuat dan menerbangkan layang-layang sering bermain layang-layang bersama Si Gundul. Si Gundul sangat jago bermain layang-layang. Belum ada anak kampung yang bisa bermain layang-layang sehebat itu. Joko Kendil senang bermain dengannya. Joko Kendil senang bermain dengannya. Selain itu, Si Gundul juga jago memanah. Dia mengajarkan Joko Kendil membidikkan anak panahnya ke sasaran yang jauh dengan tepat. Persahabatan mereka makin erat, meskipun anak-anak kampung masih saja suka mengejek mereka.
Pada suatu hari, Joko Kendil mendengar cerita di kampungnya bahwa raja mempunyai 3 orang putri yang cantik. Joko Kendil tertarik untuk melamar putri sang raja. Mendengar Joko Kendil hendak melamar putri raja, orang-orang kampung mencemoohnya karena tak mungkin lamarannya diterima oleh putri raja karena bentuk tubuhnya yang seperti kendil. Hanya si Gundul satu-satunya yang memberi semangat kepada Joko Kendil. Aku percaya kepadamu, Joko Kendil. Engkau pasti punya alasan kuat untuk melamar putri raja. Kebaikan hatimu, ketulusan dan kejujuranmu jauh lebih berharga. Aku berharap sang putri melihat semua itu dalam dirimu. Joko Kendil terharu mendengarnya. Dipeluknya sahabatnya itu. Dan sebagai bekal perjalanan, si Gundul memberikan busur kesayangannya kepada Joko Kendil untuk menjaga diri. Lalu berangkatlah Joko Kendil dan Mbok Tua ke istana. Sesampainya di istana, Joko Kendil dan Mbok Tua menyampaikan niatnya kepada raja. Ternyata raja menyambut dengan baik keinginan Joko Kendil karena raja membebaskan keinginan putri-putrinya untuk menentukan calon suaminya sendiri. Raja memiliki 3 orang putri. Yang pertama bernama Dewi Kantil, putri kedua bernama Dewi Mawar, dan yang ketiga bernama Dewi Melati. Raja pun memanggil ketiga putrinya serta menyampaikan tujuan dari kedatangan Mbok Tua dan Joko Kendil. Ayah, aku tidak sudi menikah dengan orang miskin dan bentuknya aneh seperti itu, ucap Dewi Kantil. Kemudian adik keduanya, Dewi Mawar, berkata, Ayah, aku pun hanya ingin menikah dengan pangeran yang kaya raya dan tampan. Tiba-tiba, tanpa disangka-sangka, putri bungsu raja, Dewi Melati menjawab, Aku bersedia menikah dengan Joko Kendil. Aku menerima lamarannya dengan sepenuh hati, Ayah. Tolong restui kami. Dan semua terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Dewi Melati. Meskipun berat hati, raja mengizinkan Dewi Melati menikah dengan Joko Kendil. Sebagai seorang pemimpin, tentunya tidak baik ketika ia mengingkari janjinya sendiri. Setelah Joko Kendil menikah dengan Dewi Melati, Mbok Tua memutuskan untuk memilih hidup kembali di desanya. Meskipun Joko Kendil dan Dewi Melati sudah berkali-kali membujuknya agar tinggal di istana, Mbok Tua tetap memilih hidup di desanya yang tenang. Sedangkan di istana, setiap hari Dewi Kantil dan Dewi Mawar tidak bosan-bosannya mengejek Joko Kendil. Sedangkan Joko Kendil dan Dewi Melati hanya menerima cemoohan itu dengan tabah. Suatu hari, raja mengadakan perlombaan berkuda dan memanah. Perlombaan itu diikuti oleh pangeran dari berbagai daerah. Para putri raja tidak ketinggalan untuk menyaksikan perlombaan itu. Tempat perlombaan tersebut bahkan dijadikan kesempatan untuk mengejek Dewi Melati karena Joko Kendil tidak hadir dengan alasan sakit. Namun ia tidak pernah menanggapi ejekan kakak-kakaknya. Para penonton tiba-tiba dikejutkan oleh seorang pangeran berwajah tampan. Semua penonton terpesona bukan hanya dengan ketampanan sang pangeran, tetapi juga dengan ketangkasannya dalam berkuda dan memanah. Dewi Kantil dan Dewi Mawar pun membandingkan sosok pangeran dengan Joko Kendil di hadapan Dewi Melati dan mengatakan bahwa Joko Kendil tidak pantas walaupun hanya menjadi tukang cuci kuda pangeran itu. Akhirnya, Dewi Melati sudah tidak tahan mendengar ucapan kakak-kakaknya. Dia pergi dari tempat itu dan kembali ke kamarnya. Saat kembali ke kamarnya, Dewi Melati heran karena tidak ada Joko Kendil di sana. Loh, di mana suamiku? Katanya sakit.
Lalu ia melihat sebuah kendil. "Kendil apa ini? Kenapa ada di sini?" ucap Dewi Melati. Dewi Melati yang marah karena ejekan kakak-kakaknya serta tidak menemukan suaminya, melampiaskan kekesalannya dengan membanting kendil yang ditemukannya. Lalu seseorang tiba-tiba masuk ke dalam kamar tersebut. "Hei, siapa kamu? Kamu tidak boleh seenaknya masuk ke dalam kamar ini. Cepat pergi atau kupanggil prajurit," ucap Dewi Melati kepada orang itu. "Dewi Melati, aku ini Joko Kendil, suamimu," ucap orang itu. Pangeran yang ternyata wujud asli Joko Kendil itu menceritakan semuanya kepada Dewi Melati. Sewaktu kecil, ternyata Joko Kendil terkena kutukan penyihir. Kutukan itu membuat Joko Kendil menjadi jelek dan menyerupai kendil. Kutukan itu akan hilang jika ada orang yang dengan tulus mau mengangkatnya sebagai anak dan seorang perempuan yang rela menjadi istrinya. Kutukan itu akan benar-benar hilang jika sang istri memecahkan kendil yang ada di dalam kamar. Jadi itulah sebabnya Joko Kendil menaruh kendil itu di atas meja. Setelah mengetahui ceritanya, Dewi Melati pun menangis bahagia. Ia tidak menyangka kalau suaminya adalah seorang pangeran tampan. Sesudah benar-benar kembali ke wujud aslinya, Joko Kendil yang kini berwajah seorang pangeran itu bersama Dewi Melati menemui Mbok Tua. Mbok Tua sangat terkejut dan bahagia melihat anak yang dibesarkannya kini berwajah sangat tampan. Namun, si Mbok Tua tetap menolak ajakan Joko Kendil dan Dewi Melati untuk tinggal di istana. Pangeran Joko Kendil dan Dewi Melati kembali ke istana dan hidup bahagia. Walaupun telah berubah wujud, Joko Kendil tetap mengingat sahabatnya si Gundul yang telah memberinya semangat untuk melamar sang putri. Dijemputlah si Gundul dari kampungnya. Awalnya si Gundul menolaknya karena sudah tak mengenal lagi rupanya. Namun setelah ditunjukkan busur yang dulu pernah ia berikan kepada Joko Kendil, barulah ia percaya. "Joko Kendil, aku mau diajak ke istana. Tapi apakah engkau tidak malu dengan keadaanku? Engkau bukanlah Joko Kendil yang dulu lagi, melainkan seorang pangeran tampan. Sedangkan aku tetap saja si Gundul yang kurus, botak, dan buruk rupa. Tentu saja aku tidak malu terhadap keadaanmu. Bukankah engkau tetap sahabatku yang terbaik? Keluhuran budimu jauh lebih bernilai daripada bentuk tubuhmu," jawab Joko Kendil. Sejak itu, Joko Kendil dan si Gundul tinggal di istana. Si Gundul diangkat menjadi pelatih ketangkasan memanah prajurit kerajaan. Mereka tetap bersahabat, hidup rukun, saling menghargai, dan saling menyayangi satu sama lain. Sang raja pun tidak malu lagi mempunyai menantu yang buruk rupa. Sedangkan Dewi Kantil dan Dewi Mawar kini tidak bisa lagi mengejek adiknya. Mereka bahkan merasa iri melihat ketampanan suami adiknya. Namun setelah itu mereka sadar bahwa itu sesuatu yang tidak baik. Maka mereka meminta maaf karena sebelumnya sering mengejek adik bungsu mereka. Dewi Melati pun memaafkan kedua kakaknya dengan lapang dada. Dan akhirnya Joko Kendil dan Dewi Melati hidup bahagia. Begitulah cerita rakyat Jawa Tengah tentang legenda Joko Kendil dan Dewi Melati. Cerita rakyat itu selalu mengandung pesan moral. Dahulu kala para orang tua sering mendongeng untuk anak-anaknya untuk memberikan pendidikan moral. Mungkin beberapa dari orang tua kalian suka mendongeng untuk kalian di malam hari.
Nah, jadi pesan moral cerita rakyat Joko Kendil adalah janganlah kita menilai orang dari penampilan fisiknya, kekayaan, dan juga pangkatnya saja, apalagi menghina kekurangannya itu. Kalian tahu kan, setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tuhan pasti akan memberikan jalan kemudahan untuk orang-orang yang mengalami kesedihan atau kesulitan, tapi tetap berusaha hidup dengan baik. Bagus kan ceritanya? Demikianlah cerita rakyat yang Miss Yanti bawakan hari ini. Nanti kapan-kapan Miss Yanti mendongeng lagi ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Sampai jumpa kembali di video Miss Yanti berikutnya. Dah!